This year, of about 800,000 Muslims who came from all over the world to the sacred mosque to perform Hajj rituals, we will be with 8 pilgrims who traveled 8,000 kilometers from Bandung to Makkah to live the best days of their lives and to fulfill their long-cherished dreams. Setelah haji, banyak pembelajaran yang saya dapat, baik untuk saya maupun untuk anak saya. Ternyata banyak pembelajaran yang saya pelajari. Contohnya, saya jadi berpikir bahwa saya ingin memberi pembelajaran untuk anak saya. Itu pertama, ingin bisa ngaji dulu. Saya ingin mengajarkan kepada anak saya bahwa belajar ngaji itu hal yang penting, terutama anak saya bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua itu saya ingin anak saya itu bisa belajar sholat. Mungkin setiap orang tua pasti ingin ingin mengajarkan anaknya sholat, tapi saya ingin mengajarkan anak saya sholat itu bukan hanya sekedar sholat, tapi bagaimana dia memahami apa itu sholat, apa itu kegunaan dari sholat. Bahkan saya ingin sampai anak saya itu bahwa sholat itu adalah kebutuhan lagi, bukan sekedar ajaran yang diajarkan oleh orang tua atau ajaran ajaran agama dia. Tetapi saya ingin bahwa dia itu benar-benar sadar bahwa sholat itu kebutuhan untuk dia, kedekatan dia bersama Allah. Saya ingin menyadari bahwa pembelajaran anak saya itu seperti itu. Kemudian saya mendengarkan imam di Masjidil Haram ketika sholat itu sangat Masya Allah, luar biasa sekali bagaimana imam Masjidil Haram fasih dalam membaca Al-Quran, dan juga bagaimana dia bisa meresapi bacaan yang dia baca. Nah, makanya saya kayak punya visi dan misi untuk anak saya itu agar bisa membaca Al-Quran dengan fasih tentunya. Kemudian agar dia bukan hanya membaca saja, tetapi agar dia juga mengerti apa yang dia baca, apa maksud dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Setelah kepulangan saya ke Indonesia, kepulangan haji, alhamdulillah banyak pembelajaran dan pendidikan yang saya pelajari di sana, terutama cara mendidik anak untuk anak saya pribadi. Yang pertama, saya ingin mempelajari agar anak saya bisa bahasa Arab. Selain dia bisa berkomunikasi terhadap orang-orang di negara timur, saya ingin anak saya memahami apa yang dia baca setiap harinya, yaitu kita sebagai muslim selalu membaca ayat-ayat Al-Quran.
Sebelum berangkat ke Mekah, saya mendapat gambaran bahwa Mekah itu panasnya luar biasa. Mekah itu begini, begitu. Waduh, saya bilang gitu. Dan saya juga tidak punya gambaran saya harus berpakaian apa. Terus terang, yang paling saya takutkan pada saat saya ke Mekah adalah saya berpakaian yang salah. Itu yang saya takutkan. Saya berpakaian yang salah sehingga orang-orang pada akan melihat saya, kok pakaiannya begitu. Itu saja yang saya takutkan. Tetapi ternyata saya tidak mengalami kendala itu. Saya bisa berpakaian dengan baik di Mekah. Panas, iya, memang panas Mekah, tetapi tidak segawat yang saya bayangkan bahwa Mekah akan seperti ini, tidak. Saya menikmati semuanya. Karena saya diberitahu di sana tidak boleh mengeluh, di sana harus selalu bersyukur. Jadi ada yang bilang Bu Nana pulang dari haji badannya gemuk dan mukanya berseri katanya. Itu mungkin karena saya mensyukuri semua yang saya dapatkan. Alhamdulillah saya menjalankan semua ritual haji dengan baik. Terima kasih semua petugas haji yang ada di Mekah, teman-teman saya yang ada di Mekah, yang sudah saling membantu, yang saling menolong satu sama lain, saling mengingatkan pada saat salah satu dari kami ada yang berkata tidak benar, ada yang mengeluh. Semuanya akhirnya berjalan dengan baik. Jadi terima kasih, I love Mekah. I've already missed Mekah. Mengenai anak-anak saya, kebetulan anak saya adalah perempuan semua. Saya selalu berharap mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang soleha. Dan selama saya melaksanakan ibadah haji, kami terus berkomunikasi dengan anak saya, selalu memberikan informasi mengenai perjalanan-perjalanan haji yang kami lakukan, kemudian memberikan mereka motivasi, semangat, agar nanti mereka juga bisa melaksanakan ibadah haji dan mereka juga bisa mendapatkan informasi langsung dari orang tuanya. Ya mungkin selama ini juga mereka memperoleh informasi tentang perjalanan ibadah haji dari rekan-rekannya, dari saudara-saudaranya atau dari guru-gurunya di sekolah. Selama ini kami sering berdiskusi dengan anak kami, mereka semuanya sebetulnya tertarik, mereka berharap di kemudian hari setelah dewasa mereka bisa melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, tentunya selama melaksanakan ibadah haji di Mekah, di Madinah, di Padang Arafah, saya selalu berdoa tentunya buat anak-anak saya. Karena bagi saya, anak saya adalah amanah dari Allah yang harus saya jaga sebaik-baiknya. Tentunya saya berharap dalam doa tersebut anak-anak saya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas dan sekolahnya, kemudian kelancaran dalam usaha, dalam rezekinya, juga diberikan jodoh yang terbaik yang bisa menjadi imam buat anak-anak saya nanti. Suatu saat juga siapa tahu nanti anak-anak kami juga bisa melaksanakan ibadah haji dan juga bisa merasakan apa yang kami rasakan, sehingga apa yang kami cita-citakan berdua juga bisa terwujud dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tentunya saya berharap anak-anak saya semua bisa melaksanakan ibadah haji. Mereka semua menjadi haji yang mabrur. Tapi sih saya sendiri inginnya mereka melaksanakan ibadah haji dengan pasangannya nanti ketika mereka sudah menikah, sehingga bisa merasakan suka dukanya berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dengan suami-suaminya, dengan pasangannya. Tapi tentunya kalau ada rezeki, saya juga ingin mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, sehingga mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri, punya pengalaman sendiri bagaimana indahnya kita melaksanakan ibadah di tanah suci, kemudian bisa melihat tempat-tempat yang bersejarah,
tempat-tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kemudian tempat-tempat yang sering mereka dengar baik dalam pengajian ataupun dari guru-guru di sekolahnya. Detail haji itu cukup berat, sehingga kami harus menjaga ibadah kami, Istiqomah mungkin. selalu istiqomah dalam beribadah, selalu rajin, kemudian juga menjaga perkataan dan perbuatan kami, karena haji yang sesungguhnya adalah setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Jadi apa yang kami lakukan di Mekah, kemudian kita ke Madinah, itu adalah suatu pembelajaran buat kami agar kami bisa melanjutkan ibadah-ibadah kami di tanah air seperti halnya apa yang kami lakukan di tanah suci bersama keluarga kami. Ya. Jadi tentunya kami harus mempertahankan kehusuan dalam beribadah, kemudian aktivitas beribadah kami juga harus kita jaga terus agar selalu istiqomah, agar konsisten, sehingga hasil dari ibadah haji itu betul-betul terasa di kehidupan kami. Satu lagi mungkin Pak ya, saking sudah saudaranya ya, ini cerita lucunya aja, saya itu sampai dibilang teman sekamar saya itu adik kakak, padahal tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi, tapi ketika tiba di sana banyak orang yang menyangka kami itu adik kakak gitu. Itu mungkin sisi lucunya ya. Jadi Alhamdulillah selama perjalanan ibadah haji kemarin kami mendapatkan saudara-saudara baru di sana. Jadi hampir semua yang ada di rombongan kami sebelumnya kami tidak mengenal. Tetapi setelah kami melaksanakan ibadah haji bersama-sama, di mana dalam satu kamar kita ada beberapa orang berbarengan, kami di situ berbagi segala macam hal, kegiatan, segala suka dan dukanya kami bersama-sama ya, bercerita, saling membantu. Apabila ada yang sakit kita saling mengobati, apabila ada yang mulai malas beribadah kita saling menyemangati, ada yang sakit juga ada kita yang sakit bantu. kita bantu, kemudian kita carikan obat-obatannya, kemudian kita siapin makanannya. Yang sepuh juga bisa kita bantu ya. Bisa kita bantu di sana. Alhamdulillah semua menjadi saudara buat kami. Semua menjadi saudara. Kami selalu bersama-sama berdoa agar silaturahmi ini tetap terjaga, dan kami juga ingin setelah kegiatan di Tanah Suci kami akan ada pertemuan-pertemuan rutin yang bisa mempererat tali silaturahmi kami. Kemudian kami juga saling mendoakan semoga kita bisa sama-sama menuju surga. Kami beribadah sama-sama, kita tahu suka dukanya bagaimana beribadah di sana, bagaimana beratnya selama menjalankan ibadah haji ini, sehingga kami mungkin nanti juga akan saling mengingatkan kalau ada teman-teman kami yang mungkin udah mulai malas beribadah, kita akan mengingatkan bagaimana kita susahnya dulu melaksanakan ibadah haji. Tidur kita kurang, kemudian kita harus pergi cukup jauh untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita harus di Jamarot ya. Kemudian kita harus berdesak-desakan gitu kan. Kadang-kadang kita juga tidak bisa masuk ke Masjidil Haram kalau telat barang sedikit aja gitu kan. Jadi bagaimana susahnya beribadah di sana itu jangan sampai ketika datang ke sini kita menjadi malas atau sia-sia gitu. Jadi kami selalu saling mengingatkan kepada saudara-saudara kami yang berangkat bareng bersama kami. Insya Allah tali silaturahmi akan tetap kami jaga.